Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, semoga semakin sehat dan semakin semangat belajarnya. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita untuk melakukan persiapan ujian sekolah. Ini part biologi yang ketiga. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kisi-kisi kali ini adalah dimulai dari sistem ekskresi, kemudian sistem reproduksi manusia, sistem reproduksi tumbuhan dan hewan, pewarisan sifat, bioteknologi, dan teknologi ramah lingkungan. Oke, kita langsung cek ya melalui pembahasan soalnya. Oke, kita menuju soal pertama, ini sistem ekskresi. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini ada gambar ginjal ya. Proses yang terjadi pada bagian X. Oke, di X ini nih. X ini apa sih? Ada yang ingat? Oke, jadi X ini adalah tubulus proksimal. Nah, tubulus proksimal ini fungsinya melakukan reabsorpsi. Re artinya kembali, absorpsi artinya penyerapan. Jadi penyerapan kembali nih. Nah, udah kelihatan jawabannya? A. Penyaringan darah. B. Penyerapan kembali. C. Pengumpulan urin. D. Penyerapan kembali. Nah, ada dua penyerapan kembali ya. Kita cek yang mana yang benar nih. Yang B, penyerapan kembali zat yang masih berguna dan menghasilkan urin sekunder. Nah, betul ya. Yang B jawabannya. Nah, kalau yang D, penyerapan kembali menghasilkan urin sesungguhnya. Bukan ya. Jadi, kalau kita review lagi, ini adalah tahapan pembentukan urin. Jadi, ada 3 tahap. Yang pertama adalah filtrasi. Di sini prosesnya filtrasi atau di glomerulus atau kapsul Bowman. Nah, ini dilakukan filter. Namanya aja filtrasi ya, jadi filter, penyaringan. Hasilnya ini adalah urin primer. Oke, kemudian dia mengalir ke sini. Nah, mengalir ke sini, ini disebutnya proksimal. Prosesnya adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali tadi. Hasilnya urin sekunder. Oke, kemudian lewat lagi nih, kayak ada selangnya kan, jalurnya. Nah, melengkung dia, ini disebutnya lengkung Henle. Tulisannya Henle, tapi dibacanya Henle ya, lengkung Henle. Nah, kemudian ini ya di sini tidak ada proses ya, dia hanya lewat saja, dia naik lagi ke sini. Nah, di sini ini proses yang ketiga namanya augmentasi. Tuh, yang ini ya. Atau disebutnya pemekatan atau penambahan zat urea dan zat lain yang akan dibuang nantinya seperti pigmen yang membentuk warna urin gitu ya. Warna urin kan agak-agak kekuningan. Nah, ini terjadinya di tubulus distal di sini. Hasilnya baru deh jadi urin sebenarnya. Oke. Nah, urin sebenarnya ini kemudian mengalir lagi ke sini nih. Nah, yang bentuknya begini. Nah, ini namanya adalah tubulus collectivus atau tubulus pengumpul. Nah, jadi sesuai namanya tubulus pengumpul ini ngumpulin urin. Jadi dia ngumpulin di sini dulu, kemudian baru nanti akan disalurkan ke kantung kemih. Tuh ya. Oke. Kita next ke berikutnya. Nah, oke, ini masih gambar ginjal juga ya. Oke, kita baca soalnya. Dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, Dr. Ratna Suwardi, SPPD KGH. Oke, jadi SP spesialis, P penyakit, D dalam gitu ya. Spesialis penyakit dalam KGH, konsultan ginjal hipertensi. Mengatakan bahwa makanan yang mengandung bahan pengawet sintetis dapat menyebabkan penyakit pada ginjal. Jaringan pada ginjal yang dapat mengalami gangguan ditunjukkan oleh nomor berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. Oke, tadi teman-teman udah tahu ya bagian-bagiannya sesuai di gambar yang tadi. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Tuh. Nah, jadi yang namanya makanan berpengawet atau minuman yang berpengawet sintetis ya. Kalau pengawetnya alami, garam, gula. Nah, ini di sini sebutnya sintetis. Jadi pengawet ini rata-rata mengandung natrium. Itu kan pengawet, salah satunya pengawet sintetis misalkan natrium benzoat, atau kalaupun pengawet alami ada juga garam. Garam itu kan ada natriumnya.
Kecuali kalau dia pakai pengawet alaminya berupa misalkan gula, itu bisa jadi pengawet juga. Konteks di sini pengawet sintetis. Nah, rata-rata pengawet sintetis itu yang dipakai di kemasan makanan tuh natrium benzoat ya. Jadi ada natriumnya. Nah, kandungan natrium ini tuh ya, kalau dia terakumulasi di ginjal, maka itu bisa lama-lama akan merusak ginjal. Nah, kemudian jangka panjangnya lagi akhirnya akan menyebabkan yang namanya gagal ginjal. Jadi ini bukan penyakit yang 1-2 hari tuh ya. Jadi dia terakumulasi. Makanya di sini dibilang kalau itu dikonsumsi terus-menerus, misalkan dalam jangka waktu panjang, dalam jumlah yang banyak, nah akhirnya bisa menumpuk terus di ginjal, kemudian mengalami gagal ginjal. Ya, tuh. Nah, gagal ginjalnya atau merusak ginjalnya di sini ya. Merusak ginjalnya di bagian mana nih? Natrium ini di mana nih problemnya? Jadi natrium itu atau merusak ginjalnya adalah di bagian langkah pertamanya pengolahan urin, yaitu di bagian filtrasi. Nah, ada yang ingat tadi filtrasi? Betul, di sini ya, glomerulus yang nomor 1 nih. Jadi gambar yang begini. Ini adalah untuk dari pembuluh ya. Jadi dia ngalir dari pembuluh darah. Darah dialirin lewat pembuluh darah. Nah, masuk ke sini nih saringan-saringannya. Jadi dia bisa merusak nefron di glomerulus ini. Kan di sini ada banyak, sekitar 1 juta nefron loh, penyaringnya ada banyak. Nah, kalau nefron ini lama-lama rusak, maka akibatnya penyaringannya prosesnya tidak maksimal lagi. Tuh. Jadi di nomor 1. Oke. Kita lanjut ya. Jadi memang rata-rata penyakit pada ginjal itu rata-rata menyebabkan penyakitnya di daerah sini ya, di daerah nefron. Oke. Nah, kalau tadi sistem ekskresi, sekarang kita ke sistem reproduksi. Perhatikan gambar organ reproduksi wanita di samping, bagian yang diberi tanda panah berfungsi untuk. Oke, jadi yang ini ya. Ada yang ingat ini apa? Jadi ada sepasang kanan dan kiri, ini namanya ovarium. Oke. Jadi ovarium ini fungsinya adalah memproduksi ovum atau sel telur dan juga hormon estrogen. Oke, udah ketahuan ya. Jadi yang A jawabannya. Nah, kalau perkembangan janin di mana? Perkembangan janin itu di sini, di rahim atau disebutnya uterus. Terjadinya fertilisasi di mana? Terjadi fertilisasi atau pembuahan ini di tuba fallopi yang seperti ini ya, yang seperti selang. Memang dia adalah sebuah saluran, jadi bentuknya memanjang seperti selang gitu ya. Jadi namanya tuba fallopi. Tuh. Mengalirkan darah menstruasi sama juga ya di sini. Mengalirkan darah menstruasi sini tuba fallopi juga. Oke. Next, kita ke masih sistem reproduksi. Nah, kali ini penyakit ya. Gangguan pada alat reproduksi yang ditandai, nih, tipe kayaknya nih, dengan keluarnya cairan seperti nanah. Ini kita tandain ya, karena sangat khas nih, keluarnya cairan seperti nanah. Kemudian muncul rasa panas dan sering buang air kecil. Oke, jadi karena keluar cairan seperti nanah artinya ada infeksi di dalam, makanya terasa seperti panas gitu ya, karena memang ada infeksi di dalam. Gangguan ini disebabkan oleh, kalau ada kata-kata keluar cairan seperti nanah, maka ini nama penyakitnya, kalau nama Indonesianya kencing nanah, atau disebutnya gonore. Nah, udah ketahuan? Udah lihat ABCD-nya? Ya, yang D, penyebabnya adalah oleh bakteri ini, Neisseria gonorrhoeae. Kalau Treponema pallidum ini menyebabkan penyakit sifilis atau raja singa. Virus herpes simplex ini menyebabkan penyakit herpes genital atau herpes kelamin ya, yang terjadinya pada alat kelamin. Karena ada satu lagi herpes, namanya herpes zoster. Itu berbeda. Herpes zoster ini adalah yang terjadi akibat mutasi gen dari virusnya cacar, tuh ya. Jadi virusnya varicella berubah kemudian menjadi herpes zoster. Candida albicans. Nah, Candida albicans ini penyebab keputihan. Oke, kita next. Oke, ini ya.
reproduksi pada hewan berarti ya. Ini ada 4 hewan, tikus got, unta, gajah Asia, dan kucing. Habitatnya masing-masing di got, ada yang di padang pasir, di hutan-hutan. Masa kehamilannya, tikus got 21-24 hari. Masa tubuhnya 140-500 gram. Unta 11 bulan. Wah, lama ya. Ini hari. Hitungannya hari loh ini. Tikus got itu berarti nggak nyampe 1 bulan. Itu makanya kenapa tikus got itu banyak sekali ya. Kemudian kalau unta 11 bulan. Lebih dari manusia nih. Masa tubuhnya 400-600 kg. Gajah Asia 18-22 bulan. Lebih lama lagi ya. Ini hampir 2 tahun berarti. Gajah. Masa tubuhnya 2700 kg. Kucing 58-67 hari. Masa tubuhnya 3,6-4,5 kg. Kesimpulan yang tepat mengenai data di atas. Oke, kita cek. A. Masa kehamilan tikus got paling cepat. Coba kita lihat ya. Dari data ini 2124 benar paling cepat ya, alasannya nih karena tikus got sangat lincah. Dari data ini kita nggak tahu yang paling lincah apakah tikus got gitu ya, walaupun kita tahu yang paling gesit pasti tikus got nih tuh, karena susah banget emang diburu sama kita gitu ya, suka bikin kesel. Nah, tapi karena nggak ada data di sini jadi alasannya kurang pas, walaupun ini kesimpulannya betul ya, tikus got masa kehamilannya paling cepat betul. Kita cari yang paling tepat lah ya. Oke. Yang B, masa kehamilan unta lama. Masa kehamilan unta lama karena unta tinggal di daerah padang pasir. Unta lama tinggal di padang pasir, betul ya. Masa kehamilan unta lama karena unta tinggal di daerah padang pasir. Nah, tapi apakah masa kehamilan ini berhubungan dengan habitatnya? Kan gitu di sini kalimat ini ya. Dari datanya emang betul, tapi itu ada hubungannya nggak sih? Ada korelasinya nggak sih? Apakah masa kehamilan itu merupakan kebalik? Apakah habitat padang pasir itu menjadi penyebab masa kehamilannya lama? Terus kalau misalkan untanya nggak tinggal di padang pasir, misalkan untanya tinggalnya di tepi pantai gitu, atau di got, nggak mungkin unta tinggal di got ya, atau di hutan. Apakah masa kehamilannya jadi cepat? Nah, belum tentu. Jadi ini salah nih kayaknya ya. Kita cek, cari lagi C. Masa kehamilan gajah dan kucing berbeda jauh. Gajah sama kucing 18-22 bulan, 58-67 hari, jauh banget ya. Ini hitungannya hampir 2 tahun, yang ini kurang lebih 2 bulan kucingnya. Berbeda jauh, betul dia sih bilangnya, walaupun tinggal di habitat yang sama. Oke. Masa kehamilan gajah sama kucing berbeda jauh walaupun tinggal di habitat yang sama. Betul sih, ini sama-sama hutan tinggalnya, tapi masa kehamilannya beda jauh. Nah, tapi sekali lagi, ada korelasi nggak tempat tinggal dengan masa kehamilan? Kan gitu. Berarti ini mirip nih sama B ya. Kita cari yang D. Coba, masa kehamilan lebih panjang pada hewan yang bermasa tubuh besar. Masa kehamilan lebih panjang pada hewan yang bermasa tubuh besar. Oke, ini masa tubuh. Kita lihat, apakah kalau menurut kesimpulan ini, masa hewan yang bermasa tubuh besar, kehamilannya jadi lebih panjang. Kita cek ya. Tikus got itu 140-500 gram. Unta 400-600 kilo. Ini berat ya. Gajah, wah gajah paling berat nih 2700. Kehamilannya juga paling lama. Tikus got paling enteng ya, paling ringan ya. Kehamilannya juga paling cepat. Nah, berarti yang ini ya, ini lebih sesuai nih. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ya. Pada tumbuhan Angiospermae terjadi pembuahan ganda. Pembuahan pertama adalah terbentuknya zigot yang merupakan peleburan antara, oke ada gambar nih di sini ya. Zigot itu antara yang mana dan mana nih? 1 dan P, 2 dan Q, ini dan ini, 3 dan S, ini dengan ini, T dan S. Oke. Jadi teman-teman, tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan bunga ya,
ini mengalami pembuahan ganda, artinya 2 kali pembuahan. Nah, 2 kali itu apa? Nah, yang pertama terbentuknya zigot. Tuh, pembuahan pertama terbentuknya zigot. Ini terjadi peleburan inti generatif 1 dengan ovum. Tuh. Sementara yang kedua terbentuknya endosperma. Nah, ini terjadinya peleburan inti generatif 2 dengan kandung lembaga sekunder. Nah, sekarang yang mana nih digambar gitu kan? Ya, jadi kasih tahu ya. Nanti teman-teman dibuka lagi bukunya tentang tumbuhan ya, ini tentang reproduksi tumbuhan dan hewan ya. Ini pelajaran kelas 9, nanti dibuka-buka lagi bukunya. Jadi yang satu ini adalah inti generatif 2. Oke. Yang 2 inti generatif 1. Nah, jadi ini kan zigot nih. Zigot itu antara inti generatif 1, 2. Berarti 2. Yang depannya 2. Ini, udah ini doang langsung kelihatan ya. Kalau ada 2 yang lain berarti bisa jadi gitu ya. Tapi karena cuma ada 1 di sini langsung. Oke. Yang 3 ini inti vegetatif. Kalau ini generatif, ini inti vegetatif. Nah, yang ini adalah kandung lembaga sekunder nih. Jadi pembentukan endosperma. Kalau yang ini, jadi zigot itu terbentuknya antara inti generatif 1 si 2 dengan Ki, yaitu ovum. Ovumnya ini. Ini P dan R 2 sel sinergit ya. Ini 3 sel antipoda. Oke. Nanti dibuka-buka lagi ya biar ingat. Kita next. Oke, kita sudah masuk ke pewarisan sifat. Persilangan parental P1 berfenotip kuning bulat, K besar, K besar, B besar, B besar, dengan hijau kotak, K kecil, K kecil, B kecil, B kecil, akan menghasilkan keturunan F1 berfenotip kuning bulat, K besar, K kecil, B besar, B kecil. Apabila fenotip kuning bulat merupakan sifat yang secara komersil lebih laku dijual di pasar, maka persilangan dengan genotip berikut yang lebih menguntungkan adalah Jadi dia mau menghasilkan yang komersil ini, gitu kan, kata dia bilang yang lebih menguntungkan yang mana gitu kan. Karena kuning bulat ini secara komersil lebih laku, maka kita mau cari yang paling banyak menghasilkan kuning bulat ya. Di sini kuning adalah K besar, bulatnya juga B besar. Jadi kuning bulat ini merupakan sifat yang dominan. Tuh ya, kuning bulat. Dominan. Nah, caranya gimana? Caranya pertama kalau mau pakai cara kayak kamu biasanya yang diajarin di kelas, ini berarti kamu silangin satu-satu. Kamu bikin tuh banyak ya sih persilangannya. Ini bikin cari dulu genotip ininya, parentalnya, kemudian silangin pakai tabel gitu kan, cari. Nah, terus nanti kalau udah ketemu setiap opsi ini dicoba yang mana yang kuning bulatnya paling banyak, kan gitu ya, karena dia minta yang lebih menguntungkan. Jadi kuning bulatnya yang paling banyak dapat yang mana. Oke. Nah, tapi saya kasih tahu tipsnya yang gampangnya. Ini nggak pakai bikin tabel-tabel ya. Nah, karena di sini kita udah tahu bahwa kuning itu K besar, bulat B besar, dominan, dan kita mau cari yang dominan ini yang paling banyak dihasilkan, maka secara logika, carilah parental yang banyak huruf K besar dan B besarnya. Oke, berarti itu pasti akan menghasilkan keturunan yang ini tadi kuning bulatnya paling banyak juga, gitu ya. Ini tips and trick mudahnya. Jadi nggak pakai bikin tabel-tabel. Kalau mau bikin tabel ya silahkan, membuktikan silahkan boleh ya. Nanti samain sama jawaban yang di sini. Oke, nah kita cek nih yang besar ya. Yang A, K besar, B besar, ada 1, 2, kita hitung yang besar-besarnya aja ya, 1, 2, di sini 1, 2, berarti 4. Oke, yang B, 1, 2, nggak ada, jadi cuma 2, berarti pemenangnya untuk sementara A. Kita cek yang C, 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ada 5 nih huruf besarnya ya. Jadi
yang A 4, yang C 5, berarti pemenangnya beralih ke C nih. Kita cek yang D. 1, 2, 3. Nggak ada huruf besarnya, huruf kecil semua. 3 doang. Jadi, jawabannya adalah C. Ya, gampang kan? Bisa ya? Ini trik cepat. Kita lanjutkan. Oke, ini masih di ini ya, persilangan atau pewarisan sifat juga. Tahu ini nih, Aisyah ingin menanam kangkung di rumahnya. Namun lahan rumah terbatas sehingga tidak ada lahan cukup untuk menanam. Aisyah dapat menanam kangkung dengan menggunakan teknik apa? Oke, teknik apa gitu ya? Dia mau nanam tapi lahan rumah terbatas atau nggak punya banyak kebun gitu ya. Nah, pakai teknik apa nih? Kultur jaringan. Oke, kultur jaringan ini teknik yang sulit dilakukan di rumah karena harus di lab. Tuh, dia untuk awal pembibitannya harus di tempat yang steril. Jadi nggak mungkin bisa dilakukan di rumah. Kecuali kalau memang rumahnya punya lab. Tuh ya. Sulit, ini sulit. Jadi bukan yang A. Rekayasa genetika. Wah, dari namanya aja udah kelihatan sulitnya ya. Gen direkayasa. Ini juga skalanya skala laboratorium. Nggak bisa. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini adalah teknik reproduksi untuk hewan. Nah, sementara ini nanam kangkung. Nggak nyambung ya. Vertikultur yang paling mungkin ya. Jadi vertikultur ini menanam secara vertikal. Kan dia kalau kita nanam punya lahan gitu ya, itu kan berarti secara horizontal. Harus banyak tanahnya. Nah, tapi ini nggak punya banyak lahan atau nggak punya banyak tanah di rumah, sehingga nanamnya vertikultur. Dia menanam secara vertikal ke atas. Jadi bisa pakai polybag yang menyusun ke bawah gitu, digantung di tembok halamannya, atau pakai pipa-pipa panjang. Nah, bisa seperti itu. Yang disusun-susun atau botol-botol yang disusun secara vertikal itu bisa juga. Oke, mudah ya? Oke, sekarang bioteknologi nih. Perhatikan produk bioteknologi berikut. Oke, ada 5 ya. Antibiotik, bioetanol, yogurt, biogas, insulin. Kelompok produk bioteknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai energi masa depan. Oke, sebagai energi. Antibiotik ini untuk pengobatan. Jadi medis. Bioetanol. Nah, bioetanol benar ya. Jadi sebagai bahan energi. Yogurt. Nah, ini udah ketahuan untuk pangan, makanan. Biogas, dari namanya udah ketahuan sama ya, biogas, bioetanol, jadi energi. Insulin juga sama medis, gampang ini ya. Jadi jawabannya 2 dan 4. Oke, ini easy ya, klasifikasi. Kita lanjut. Masih bioteknologi. Produk bioteknologi yang digunakan sebagai bahan masakan serbaguna. Oke, serbaguna nih. Kayak tepung ya, tepung serbaguna. Dan mikroorganisme. Oke, jadi harus cari tahu mikroorganismenya juga nih, harus ingat ya. Kecap dan Aspergillus wenti. Betul ya, kecap itu pakai Aspergillus wenti. Bahan bakunya adalah kedelai, kacang kedelai ya. Tauco, ini juga sama dari kedelai juga. Dan Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini salah. Saccharomyces cerevisiae ini untuk pembuatan roti. Oke, jadi tauco ini bahan kapang untuk memfermentasinya atau jamur fermentasinya Aspergillus oryzae atau bisa juga Rhizopus oryzae. Terasi. Oke, terasi itu dibuatnya dari udang ya, Lactobacillus lactis. Nah, Lactobacillus lactis nih untuk yogurt, bukan. Terasi itu adalah dari bakteri, sama sih, dia bakteri juga, tapi bakterinya Bacillus micrococcus, Corynebacterium dan Flavobacterium. Tempoyak, tahu tempoyak? Tempoyak ini fermentasi dari durian. Rhizopus oligosporus. Nah, bukan. Rhizopus ini nanti untuk membuat oncom. Kalau tempoyak ini dari bakteri asam laktat atau lactic acid bacteria. Oke. Atau bakteri asam laktat. Kita lanjut. Jadi jawabannya yang benar ini ya. Udah ketahuan tadi. Oke. Kita lanjut. Pemakaian besar-besaran minyak
bumi membuat kita semakin menuju krisis energi, sehingga perlu adanya upaya mencari sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi alternatif dirasa cocok diterapkan di Indonesia karena Jadi energi matahari ya sebagai energi alternatif cocok untuk Indonesia karena proses konversi energinya mudah dilakukan dan dapat diterapkan di setiap rumah atau gedung. Kita cari yang paling cocok ya. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak sehingga kebutuhan energinya juga tinggi. Sumber energi fosil Indonesia semakin menipis sehingga perlu segera beralih ke energi matahari. Indonesia merupakan negara tropis yang mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Nah, yang ada hubungannya sama matahari yang ini nih. Kenapa sih cocok? Karena kita ini negara di garis khatulistiwa ya, jadi termasuk negara tropis yang sepanjang tahun itu mendapatkan sinar matahari yang cukup. Tuh. Oke, gampang ya. Alhamdulillah, kita udah selesai nih membahas tentang persiapan ujian sekolah berdasarkan kisi-kisi ujian sekolah untuk biologi. Yang sebelumnya kimia sudah kita lakukan, kemudian yang biologi juga sudah. Next, nanti kita menuju ke fisika. Oke, teman-teman. Sempurna bukanlah tentang betapa lancarnya semua berjalan. Sempurna adalah tentang cara kita menghadapi apapun kondisinya. Kelas IPA, mohon maaf bila ada salah. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.